guru ngedatengin siapa gitu, terus pertanyaan pertamanya tuh adalah, Pak Guru mondok tidak? Oh iya itu. Itu juga sebenarnya kalau kayak ngebuka dengan yang di komentar YouTube tersebut ya, wah dia mau ngebuka dengan pertanyaan meyakinkan bahwa apa. Jadi pada akhirnya apapun yang dikatakan guru gembul, ada dia mah nggak mondok, ngerti apa sih soal agama. Gini nih, mondok itu bukan ajaran agama Islam, bukan tradisi Islam. Mondok itu adalah tradisi masyarakat Nusantara. Jadi kalau saya gak mondok, gak ada hubungannya dengan gak belajar agama Islam. Kalau mondok berarti mengikuti tradisi Nusantara dalam mendidik. Gitu. Sama kayak gini gak sih, yang kayak di luar negeri tuh kayak orang Kristen juga sekolahnya tuh di asrama, dia nginep di situ juga. Ya itu kan tradisi, itu kan tradisi dari masyarakat di sana gitu. Nah, tradisi pesantren itu yang mondok itu dari mana? Dari Hindu dan Buddha dulu, pra-Islam pas di zaman Majapahit. Shaolin juga gitu. Iya, jadi di situ kan ada kasogatan gitu ya. Kemudian ya yang seperti itu. Nah, orang-orang Islam melihat bahwa tradisi seperti ini tuh bagus, ayo kita terapkan di Indonesia, jadilah pesantren. Nah, jadi kalau mondok itu bukan tradisi Islam, mondok itu tradisi Nusantara. Jadi kalau misalkan saya tidak mondok, artinya apa? Ya lebih mungkin saya tidak mempelajari tradisi Nusantara, tapi tidak ada hubungannya misalkan dengan agama Islam. Nah, inilah masalahnya, kebanyakan dari orang-orang Islam, tuh saya ngomong ya, kebanyakan dari orang-orang Islam yang menuding soal pondok itu adalah bagian dari Islam, itulah yang sebenarnya tidak memahami Islam, karena dia menganggap bahwa tradisi itu berasal dari Islam. Bukan, itu adalah cara nenek moyang leluhur kita, orang di Nusantara, itu beradaptasi terhadap perkembangan zaman dengan memasukkan unsur-unsur yang baru, yaitu Islam, ajaran agama Islam, ke dalam praktek lama, yaitu mondok. Jadi praktek mondok itu adalah tradisi sebelum Islam, gitu. Oh, sebelum Islam berarti. Ya, iya, tradisi mondok, belajar sampai mondok itu sebelum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kalian sudah melihat pernyataan Pak Guru Gembul, yaitu soal kenapa dia tidak mondok. Dan mondok itu aslinya bukan tradisi Islam, tapi tradisi di luar Islam. Apakah pernyataan ini mutlak benar? Memang itu benar, ya, bahwa itu murni tradisi Nusantara, atau itu memang hal yang baru yang akhirnya dimasukkan ke dalam Islam, dan orang yang tidak mondok berarti tidak paham Islam. Baik, apakah mondok itu tradisi dari luar Islam? Tradisi mondok, atau lebih tepatnya pesantren di Indonesia, adalah sistem pendidikan Islam yang sangat khas dan punya akar kuat dalam tradisi Islam itu sendiri. Banyak para ulama dan tokoh itu mereka mondok ya, walaupun tidak semua. Kemudian pesantren pada dasarnya adalah tempat belajar agama Islam, di mana santri tinggal bersama untuk mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sistem ini tidak bisa dikatakan berasal dari luar Islam, karena intinya adalah ajaran Islam secara mendalam yang jelas-jelas berpijak pada tradisi keilmuan. Ya, misalnya yang pertama kali mendirikan universitas itu siapa? Zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, ya, mereka mendirikan universitas. Lalu orang-orang non-Muslim meniru, membangun universitas. Ya. Namun kalau kita tarik benang sejarah, konsep belajar dengan tinggal bersama guru memang bukan eksklusif milik Islam. Di berbagai budaya seperti di India, misalnya sistem gurukula, atau di Tiongkok kuno ada tradisi murid tinggal bersama guru untuk belajar.
Tapi pesantren punya ciri khas sendiri yang dibentuk oleh nilai-nilai Islam seperti fokus pada Al-Quran, hadis, dan akhlak. Terkadang ada ilmu-ilmu lain juga kan ya harus tinggal di situ ya supaya dapat ilmunya lebih banyak. Ya, asrama itu bukan untuk pendidikan Islam saja, ya bahkan untuk pendidikan ilmu dunia juga bisa. Ya, jadi itu hanya metode saja, cara. Jadi meskipun konsep tinggal bersama guru mungkin ada kemiripan dengan tradisi lain, pesantren adalah bentuk yang diadaptasi dan diperkaya oleh nilai-nilai Islam, terutama melalui peran ulama dan kiai. Apakah di zaman Islam keemasan tidak ada pondok? Ya, ada ya, zaman keemasan Islam itu abad 8 dan 13, masa dinasti Abbasiyah, Umayyah di Andalus memang tidak punya istilah pesantren seperti yang kita kenal di Indonesia. Ya wajar ya, kalau ada perbedaan antara pondok di Indonesia dengan pondok di Arab sana. Tapi konsep pendidikan yang mirip dengan pesantren sudah ada. Misalnya, madrasah, institusi pendidikan formal seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad, didirikan di abad 11, adalah pusat belajar ilmu agama dan sains. Santri tidak selalu tinggal di madrasah, tapi banyak yang belajar intensif di bawah bimbingan ulama. Kemudian ada zawiyah dan ribat ya. Di beberapa wilayah seperti Afrika Utara dan Andalusia, ada zawiyah atau ribat, tempat para belajar tinggal bersama sufi kalau dia ahli thariqat atau ulama ya, untuk belajar agama, tasawuf, dan ilmu lainnya. Ini mirip banget sama konsep pesantren yang sama yang santri tinggal di asrama. Jadi di Mesir itu sudah ada zawiyah ini, zawiyah ini, zawiyah ini. Jadi masing-masing thariqat itu punya zawiyahnya. Begitu juga dengan firqah Syiah ya, mereka punya namanya istilahnya hauzah, hauzah atau hauzat ya. Jadi masing-masing orang itu punya istilahnya sendiri. Kalau di Hadramut itu ada yang namanya ribat ya, ribat itu pondok ya. Kalau orang sini nyebutnya pondok, ya orang sana nyebutnya ribat ya. Majelis ilmu, ulama besar seperti Imam Ghazali atau Ibnu Sina sering mengajar di rumah mereka atau di masjid, dan murid-murid kadang tinggal bersama mereka untuk belajar. Biasanya ada fasilitas tempat tinggal ya. Ini juga punya kemiripan dengan sistem pesantren. Jadi meskipun istilah pesantren baru muncul di Nusantara sekitar abad 15 sampai 16, misalnya pesantren Giri di Jawa Timur, konsep pendidikan intensif dengan tinggal bersama guru sudah ada dalam tradisi Islam sejak lama. Cuma bentuk dan namanya beda-beda sesuai konteks lokal ya. Kalau di Mesir zawiyah, kalau di Yaman rubat ya. Kalau di Arab sana ada yang nyebut ma'had. Di Indonesia pesantren jadi unik karena nyampur dengan budaya lokal seperti gotong royong, peran kiai ya, sebagai sentral, tergantung pondoknya. Biasanya pondok NU punya konsepnya sendiri, ya kemudian Muhammadiyah sendiri, Salafi sendiri, Sufi ya sendiri, Ba'alwi ya sendiri. Kesimpulan, mondok bukan tradisi dari luar Islam, melainkan adaptasi lokal dari sistem pendidikan Islam yang fokus pada keilmuan dan akhlak. Karena ilmu itu harus ada prakteknya. Di zaman keemasan Islam, konsep serupa sudah ada dalam bentuk madrasah, zawiyah, atau majelis ilmu, meskipun tidak persis sama dengan pesantren ala Indonesia. Jadi mondok itu asli Islam, tapi dikemas dengan cita rasa Nusantara. Nah, seperti itu ya. Tujuannya apa mondok itu? Supaya orang itu belajarnya lebih intensif, lebih bisa mengambil manfaat lebih banyak. Ya, baik secara ilmu, akhlak, dan praktek. Seperti itu tujuannya mondok. Apakah berarti orang yang mau jadi guru ya atau jadi ustadz ya, seperti ustadz ya, dia harus mondok syaratnya
syarat sahnya dia harus mondok? Jawabannya tidak. Jawabannya itu kalau orang ingin jadi dai, jadi ustadz, maka dia harus punya ilmu yang jelas dan ngambil ilmu dari orang yang jelas. Ya, seperti itu. Ya, bisa lewat sekolah, bisa lewat mulazamah, ya ikut satu syekh, dua syekh, belajar sampai paham kaedah-kaedah ilmu, kaedah-kaedah dalam mengambil pendalilan, ya ilmu-ilmu tertentu, ya takhasus, ya bisa takhasus di bidang bahasa Arab atau takhasus di bidang pendidikan agama Islam, pengajaran, ya seperti itu. Ya, jadi salah orang yang bilang bahwa pesantren atau asrama itu adalah ajarannya Hindu. Ya, itu sama. Masing-masing agama punya tradisi yang mirip dalam menyalurkan ilmu masing-masing. Seperti itulah ya. Jadi ini koreksi saya kepada Pak Guru Gembul ya, supaya orang awam tidak bingung ya. Kadang orang ini tradisi ini tradisi ini, tapi tidak melihat akar sejarahnya lebih mendalam ya. Langsung nyingkat gitu saja. Ndak, jangan main bacot seperti itu. Karena itu kalau mau bacot itu harus ada sumber ilmiahnya, harus ngerti ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.